그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 주황빛 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Prasasti dengan NIM C1L024049 dari program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai media pembelajaran yang sudah saya rancang yang saya beri nama EcoFlow Board and Memory Card. Nah, jadi belakang saya memilih media pembelajaran ini yaitu karena materi diagram perekonomian bersektor itu sering dianggap oleh peserta didik itu abstrak dan sulit dipahami jika diterangkan dalam bentuk secara teoritis saja. Maka dari itu saya membuat media pembelajaran ini tujuannya untuk memudahkan peserta didik untuk lebih memahami, mengingat, dan bisa menginterpretasikan secara visual mengenai alur-alur dari diagram perekonomian bersektor itu sendiri. Oke, mungkin langsung saja masuk ke instrumen dari media pembelajaran yang saya buat. Yaitu yang pertama ada papan kecil. Papan kecil ini berisi tentang peran-peran dari pelaku ekonomi dari perekonomian empat sektor. Kemudian saya membuat papan besar juga yang berisi tentang gambar dari alur-alur diagram perekonomian empat sektor. Kemudian yang terakhir saya juga membuat kartu memori. Nah, kartu memori ini yang nanti saya gunakan sebagai evaluasi atau supaya mengetahui seberapa pemahaman peserta didik mengenai materi yang saya bawakan. Nah, mungkin langsung saja ke penjelasan dan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran ini. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai papan kecil ini yang berisi dari peran-peran pelaku perekonomian empat sektor. Jadi dalam perekonomian empat sektor itu kan ada 4 pelaku ya teman-teman. Yang pertama itu RTK atau rumah tangga konsumen, yang kedua RTP atau rumah tangga produsen, yang ketiga rumah tangga negara atau pemerintah, yang keempat masyarakat luar negeri. Jadi saya akan menjelaskan dulu mengenai peran-peran pelaku ekonomi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa memberikan gambaran awal kepada peserta didik supaya nanti bisa lebih memahami mengenai diagram dan arus-arus dari diagram perekonomian empat sektor. Jadi sebagai materi pembuka seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai peran dari RTK atau rumah tangga konsumen. Ada 3 perannya. Yang pertama itu sebagai konsumen, yang dimana seperti namanya ya teman-teman, RTK rumah tangga konsumen. Ya perannya sebagai konsumen. Misalnya kita sehari-hari membeli kebutuhan, misal membeli makanan, membeli barang-barang untuk keperluan rumah tangga. Itu berarti kita sedang berperan sebagai rumah tangga konsumen karena kita mengkonsumsi barang-barang dan jasa gitu teman-teman. Kemudian peran yang kedua itu sebagai pemasak faktor produksi. Nah, di sini RTK itu menyediakan faktor-faktor produksi berupa apa? Yang pertama berupa SDA atau sumber daya alam, kemudian berupa SDM atau tenaga kerja, yang ketiga berupa modal dan kewirausahaan. Nah, di sini faktor produksi ini disediakan oleh RTK yang nanti akan dibeli atau disewa oleh RTP untuk menghasilkan barang dan jasa, gitu ya teman-teman. Kemudian peran yang ketiga yaitu sebagai penerima imbalan. Nah, penerima imbalan di sini RTK itu kan tadi sudah menyediakan faktor produksi yang akan diberikan kepada RTP. Kemudian RTK akan menerima imbalan atau menerima balas jasa dari faktor produksi yang sudah disediakan. Misalnya, RTK menyediakan faktor produksi berupa sumber daya alam, maka RTK akan menerima imbalan berupa sewa dari sumber daya alam yang sudah diberikan tadi. Kemudian jika RTK ini menyediakan tenaga kerja, maka RTK akan mendapatkan imbalan berupa upah ya teman-teman. Kemudian jika RTK memberikan faktor produksi berupa modal, maka ia akan mendapatkan bunga ya teman-teman. Kemudian jika RTK menyediakan faktor produksi berupa kewirausahaan, maka akan mendapatkan profit atau keuntungan seperti itu. Kemudian pelaku ekonomi yang kedua yaitu RTP atau rumah tangga produsen. Di sini ada 3 juga perannya. Yang pertama sebagai RTP memproduksi dan menjual barang atau jasa. Jadi di sini peran dari RTP itu memproduksi barang atau jasa yang diproduksi yang nantinya akan ditawarkan kepada RTK, pemerintah maupun masyarakat luar negeri seperti itu. Kemudian peran yang kedua adalah pengguna faktor produksi. Nah, pengguna faktor produksi seperti tadi, faktor produksi yang sudah disediakan oleh rumah tangga konsumen, maka akan digunakan oleh RTP untuk memproduksi barang dan jasa seperti itu. Kemudian peran yang ketiga yaitu sebagai agen pembangunan. Di sini RTP karena tugasnya memproduksi barang dan jasa ya pastinya membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang nantinya akan berguna sebagai agen pembangunan seperti itu teman-teman. Kemudian pelaku yang ketiga yaitu adalah rumah tangga negara atau RTN atau pemerintah. Nah, di sini ada 4 perannya. Yang pertama sebagai regulator atau pengatur kebijakan ya teman-teman. Jadi peran dari pemerintah di sini itu mengatur kebijakan. Contohnya mengatur kebijakan uang yang beredar, mengatur kebijakan ekspor impor, mengatur harga-harga di pasar. Itu adalah tugas dari pemerintah ya teman-teman dalam perekonomian. Kemudian yang kedua adalah sebagai konsumen. Jadi pemerintah juga sebagai konsumen ya teman-teman. Pemerintah juga membeli barang-barang atau jasa dari RTP juga. Contohnya apa? Contohnya misal pemerintah itu
membeli mobil dinas atau alat-alat kantor di dinas gitu ya teman-teman, untuk membantu jalannya dari kerja pemerintah gitu. Pasti kan membutuhkan alat-alat juga gitu ya teman-teman. Dari sini fungsinya sebagai konsumen juga. Kemudian selain sebagai konsumen, pemerintah juga sebagai produsen. Contohnya apa? Contohnya seperti yang kita lihat, ada jalan tol, ada jembatan, ada sekolah, rumah sakit. Itu juga pemerintah menyediakan barang dan jasa gitu ya kepada RTP maupun RTK seperti itu. Kemudian di sini pemerintah juga perannya sebagai agen pembangunan. Nah, contohnya pemerintah kan menyediakan beasiswa ya teman-teman, seperti KIPK. Nah, itu juga sebagai bentuk agen pembangunan untuk mendorong masyarakat Indonesia yang lebih maju seperti itu. Kemudian pelaku yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Perannya ada 4. Yang pertama sebagai konsumen. Nah, konsumen di sini masyarakat luar negeri itu kaitannya dengan ekspor impor ya teman-teman. Jadi masyarakat luar negeri membeli barang-barang atau jasa dari dalam negeri, dari negara kita untuk dikonsumsi oleh mereka gitu teman-teman. Kemudian yang kedua sebagai produsen. Jadi masyarakat luar negeri juga sebagai produsen ya teman-teman, yang dimana nanti kita membeli barang-barang atau jasa dari masyarakat luar negeri seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai investor. Nah, masyarakat luar negeri itu biasanya investasi kepada negara kita untuk memberikan kerjasama gitu sebagai investor. Kemudian yang keempat adalah sebagai pasar tenaga kerja. Nah, di sini biasanya masyarakat luar negeri itu membuka perusahaan-perusahaan, membuka lapangan pekerjaan di negara kita. Nah, di sini adalah bentuk dari perannya sebagai pasar tenaga kerja seperti itu. Nah, di sini setelah dijelaskan mengenai papan kecil ini, mengenai peran dari 4 pelaku ekonomi, maka dari itu kita bisa langsung masuk ke materi inti ya teman-teman, yaitu diagram perekonomian 4 sektor yang akan ditampilkan berupa papan besar ini. Jadi ini adalah papan besar yang bisa kita buka seperti ini. Nah, jadi bisa kita buka ini. Kemudian papan besar ini itu bisa kita pasang atau guru pasang di papan tulis gitu ya teman-teman, atau tembok seperti itu. Nah teman-teman, jadi di sini saya membuat beberapa elemen untuk membantu visualisasi dari diagram tersebut, yaitu ada gambar dari masyarakat luar negeri, ada gambar dari rumah tangga produsen, gambar dari pemerintah, dan masih banyak lagi ya. Di sini bisa kita pasang di papan tersebut. Baik teman-teman, jika papan besarnya sudah terpasang seperti saat ini, maka kita bisa langsung menjelaskan mengenai alur-alur dari diagram perekonomian 4 sektor. Nah, di sini kan saya membuat alur-alur ini itu berbeda warna, dan di sini tujuannya untuk lebih bisa membedakan antara setiap alurnya kemana dan fungsinya apa. Jadi saya berikan warna yang berbeda dan saya berikan tanda-tanda seperti nomor 1 yang warna hitam. Ini menunjukkan adalah arus dari, artinya faktor produksi. Jadi faktor produksi yang disalurkan dari RTK ke FTP seperti itu. Kemudian di sini ada warna kuning nomor 2. Ini adalah uang yang merupakan uang balas jasa dari faktor produksi yang sudah disediakan seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada nomor 3, itu barang atau jasa. Yang merah itu nomor 4 itu adalah uang berupa pembelian atau pembayaran. Kemudian yang nomor 5 ini adalah keterangannya subsidi, dan yang nomor 6 ini adalah pajak seperti itu. Dan di sini tujuan dari papan besar ini, Ecolabor ini adalah untuk bisa lebih memberikan pemahaman dan supaya peserta didik itu bisa lebih ingat dan paham mengenai materi diagram perekonomian bersektor, karena divisualisasikan berupa diagram dan yang sangat interaktif, berwarna-warni dan menarik gitu teman-teman. Jadi memberikan dorongan motivasi kepada peserta didik untuk bisa lebih fokus dan lebih tertarik dengan materi yang saya bawakan seperti itu. Oke, mungkin saya akan jelaskan langsung mengenai diagram tersebut. Yang pertama, kita lihat dari sebelah sini. Ini ada RTK ya teman-teman, seperti yang tadi sudah dijelaskan di papan yang kecil bahwasanya RTK itu memiliki peran sebagai penyedia faktor produksi ya teman-teman. Jadi di sini RTK ini di nomor 1 menyediakan faktor produksi ke pasar input yang akan disalurkan kepada FTP. Pas di pasar input ini faktor produksi itu berupa yang tadi saya jelaskan, berupa sumber daya alam, sumber daya manusia atau
tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Yang kemudian di nomor 2 kita lihat RTP memberikan balas jasa dari faktor produksi yang sudah diberikan. Balas jasa pada RTK berupa uang berupa sewa, upah, bunga, dan keuntungan seperti itu. Kemudian kita lihat di yang nomor 3 ini, dari RTP melaju ke pasar output, kemudian disalurkan ke RTK, ke pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Di sini nomor 3 warna biru yaitu barang dan jasa. Barang atau jasa yang telah diproduksi oleh rumah tangga produsen yang disalurkan kepada pemerintah, RTK, maupun masyarakat luar negeri. Untuk yang nantinya dari pemerintah, RTK, dan masyarakat luar negeri memberikan imbalan atau balas jasa yang di sini berupa warna merah ya, nomor 4. Balas jasanya berupa uang dari pembelian atau pembayaran. Jadi di sini uang ada 2 ya teman-teman. Uang yang nomor 2 yang warna kuning, dan uang nomor 4 yang warna merah. Di sini saya bedakan warnanya supaya peserta didik bisa paham gitu. Di sini uangnya itu apa? Di sini kan kalau yang kuning ini adalah uang dari pembelian ya, atau penyewaan dari faktor produksi di pasar input. Sedangkan uang yang berwarna merah ini adalah uang dari balas jasa di pasar output, dari balas jasa dari pembelian barang atau jasa seperti itu. Kemudian di sini di nomor 5 yang berwarna hijau ini adalah keterangannya subsidi ya teman-teman. Jadi dari pemerintah menyediakan subsidi kepada RTP maupun RTK. Subsidinya berupa apa? Contohnya subsidi kepada RTK itu contohnya subsidi misalnya bahan bakar motor, pertalite gitu ya, atau gas LPG gitu ya, gas 3 kilo. Kemudian juga memberikan subsidi kepada produsen, rumah tangga produsen berupa apa? Contohnya berupa pupuk gitu ya, pupuk dari pertanian atau ya barang-barang yang bisa disubsidi gitu dari pemerintah. Kemudian juga yang berwarna ungu ini atau nomor 6 itu pajak ya teman-teman. Setelah pemerintah memberikan subsidi pasti kan ada balas timbal balik ya, balas jasa pada pemerintah, yaitu berupa pembayaran pajak dari RTK maupun RTP gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada hubungan timbal balik dari arus-arusnya seperti itu. Kemudian seperti yang kita lihat ada masyarakat luar negeri juga. Di atas ini di pasar input, masyarakat luar negeri juga berperan sebagai pelaku ekonomi ya teman-teman, di mana kita lihat di sini ada warna kuning dan warna hitam di keterangan faktor produksi dan uang ya teman-teman. Jadi di sini itu ada kegiatan ekspor impor dari dalam negeri dan luar negeri berupa faktor produksi. Contohnya apa? Contohnya misal dari rumah tangga konsumen itu memberikan faktor produksi berupa sumber daya alam ya, contohnya teman-teman, misalnya memberikan rempah-rempah kepada masyarakat luar negeri, atau sumber daya manusia, tenaga kerja, memberikan tenaga kerja. Contohnya misal dari masyarakat luar negeri itu ada TKW gitu ya, luar negeri itu kan menyediakan faktor produksi gitu ke luar negeri, yang dimana masyarakat luar negeri ini memberikan timbal balik berupa uang, misalnya upah dari tenaga kerja dalam negeri gitu yang bekerja di luar negeri. Nah, maka dari itu masyarakat luar negeri ini juga berperan di pasar input gitu ya teman-teman. Kemudian yang di bawah ini berbeda ya teman-teman. Di sini di pasar output itu kaitannya dengan barang dan jasa. Jadi masyarakat luar negeri dengan masyarakat dalam negeri dengan RTP gitu ya, itu melakukan ekspor impor gitu ya teman-teman. Ekspor impor berupa barang dan jasa. Contohnya apa? Misal masyarakat dalam negeri ini mengimpor barang-barang elektronik dari masyarakat luar negeri, kemudian nanti dari kita itu memberikan balas jasa berupa uang, pembelian atau pembayaran seperti itu. Jadi di sini warnanya beda ya teman-teman. Ini adalah di pasar output, ini ekspor impor barang atau jasa. Lalu di yang warna kuning hitam ini di pasar input itu ekspor impor faktor produksi seperti itu. Jadi di sini dibedakan warnanya supaya bisa membedakan dan bisa lebih paham gitu ya teman-teman. Oke, setelah saya jelaskan mengenai diagram perekonomian per sektor, kemudian kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu adalah sesi evaluasi atau sesi games ya teman-teman. Di sini saya membuat memory card atau kartu memori yang nanti saya berikan kepada peserta didik untuk menjawab soal-soal dari pertanyaan yang ada di kartu memori terkait dengan pembelajaran atau materi yang sudah saya bawakan sebelumnya. Pertanyaan ya teman-teman, sebutkan dan jelaskan secara singkat
peran RTK. Nah, di sini peserta didik disuruh menjelaskan secara singkat mengenai peran RTK. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman, peran RTK itu ada 3 ya teman-teman. Sebagai konsumen, yang kedua sebagai penyedia faktor produksi, yang ketiga sebagai penerima imbalan, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada pertanyaan, sebutkan dan jelaskan secara singkat peran RTP. Di sini juga ada 3 ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Peran RTP itu ada 3, yang pertama sebagai memproduksi barang dan jasa, yang kedua pengguna faktor produksi, yang ketiga sebagai agen pembangunan, mohon maaf. Nah, kemudian juga ada pertanyaan, ada berapa pelaku dalam perekonomian 4 sektor, sebutkan itu. Nah, di sini kan ada 4 ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Kemudian ada soal susun dan jelaskan secara singkat alur diagram perekonomian 4 sektor. Nah, susun dan jelaskan maksudnya di sini kan ini ada elemen-elemen ya teman-teman. Nanti kita sebagai guru atau pendidik itu bisa melepas terlebih dahulu elemen yang ada di sini, dilepas semuanya, supaya nanti peserta didik yang mendapatkan kartu ini disuruh untuk menyusun ulang dari elemen-elemen ini. Jangan sampai salah gitu ya teman-teman, disusun dengan benar, disusun dari gambar-gambarnya dan juga keterangan-keterangannya gitu teman-teman, supaya kita itu mengecek apakah peserta didik itu ingat mengenai posisi-posisi dari diagram tersebut ataukah ada yang lupa gitu. Kemudian juga nanti yang mendapatkan pertanyaan ini disuruh untuk menjelaskan secara singkat mengenai alur yang sudah saya paparkan tadi, penjelasan dari arus-arusnya gitu. Nah, mungkin nanti juga bisa dibuat lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaannya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pendidik seperti itu. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari media pembelajaran yang sudah saya buat. Baik teman-teman, dari media pembelajaran yang sudah saya paparkan tadi, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran yang sudah saya rancang. Jadi kelebihannya yang pertama itu visual yang interaktif, karena menampilkan circular flow diagram dengan jelas, berwarna dan menarik, sehingga memudahkan peserta didik itu lebih memahami konsep yang abstrak, yang awalnya dianggap abstrak, jadi bisa lebih paham karena berupa gambar-gambar gitu ya teman-teman, dan alur-alur yang menarik, berwarna gitu. Kemudian kelebihan yang kedua itu meningkatkan motivasi belajar. Peserta didik itu belajar sambil bermain melalui memory card ini. Jadi sehingga suasana pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan dan tidak monoton seperti itu. Kemudian kelebihan yang ketiga itu mendorong pembelajaran yang aktif. Nah, peserta didik itu tidak hanya mendengarkan penjelasan, tapi juga terlibat langsung menempelkan kartu-kartu tadi atau menjawab pertanyaan sehingga lebih partisipatif seperti itu. Kemudian kelebihan yang keempat itu fleksibel dan relevan. Jadi media pembelajaran ini itu dapat digunakan di kelas besar maupun kelas kecil, sehingga serta relevan dengan pembelajaran ekonomi yang menuntut pemahaman konsep keterkaitan antar sektor gitu teman-teman. Jadi media pembelajaran itu bisa diterapkan di kelas besar maupun kecil karena bentuk atau ukuran dari papan ini itu besar ya teman-teman. Jadi bisa dijangkau oleh siswa atau peserta didik dari peserta didik yang duduk di depan maupun duduk di belakang gitu teman-teman. Dan karena di sini juga papan kecil ini tuh bisa dipegang, jadi pendidik itu bisa blocking sistemnya gitu, bisa maju atau bisa menjelaskan sambil berjalan gitu, menghampiri peserta didik yang di belakang gitu. Jadi bisa lebih terjangkau semua peserta didik seperti itu. Kemudian kelebihan yang kelima itu praktis ya teman-teman. Media pembelajaran itu praktis karena papan besar ini tuh bisa dilipat ya teman-teman. Jadi bisa lebih mudah untuk penyimpanannya dan bisa mudah dibawa kemana-mana juga karena praktis gitu, bisa dilipat dan bisa dibawa dengan ukuran yang lebih kecil seperti itu. Kemudian juga ada beberapa kekurangan dari media pembelajaran ini. Mungkin untuk kekurangannya itu yang pertama membutuhkan persiapan yang lebih ya gitu teman-teman. Jadi pendidik itu harus lebih effort membuat media pembelajaran ini karena banyak elemen-elemen seperti ini dan papan-papan kecil juga ada kartu memori, jadi harus lebih effort ya. Kemudian kekurangan yang kedua mungkin lebih menyita waktu ya teman-teman, karena membutuhkan waktu untuk menempel terlebih dahulu gitu ya di papan tulis. Jadi lebih menyita waktu gitu, membutuhkan waktu untuk menempel-nempel elemen-elemen ini dan papan ini di papan tulis seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan mengenai media pembelajaran yang sudah saya rancang. Harapannya dengan adanya media pembelajaran yang sudah saya rancang sendiri ini bisa menjadi inovasi terbaru dan menjadi inspirasi bagi guru-guru atau pendidik untuk bisa menerapkan media pembelajaran ini di kelas supaya bisa memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami dari materi diagram perekonomian 4 sektor seperti itu. Mungkin sekian pemaparan video pembelajaran yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.